Baik, Bapak dan Ibu, acara sosialisasi akan segera dimulai. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tenang berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dibuka, saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Ke Pekanbaru bertemu teman, hati senang karena bernostalgia. Salam hangat kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala KPPN Pekanbaru, Bapak Arif Huzaini, dan yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Ranu selaku Kepala Seksi Pencairan Dana. Yang kami hormati, seluruh KPA Satuan Kerja Mitra KPPN Pekanbaru. Yang kami hormati, para pejabat administrator, dan yang kami hormati, Bapak dan Ibu Satuan Kerja Mitra KPPN Pekanbaru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmatnya, kita masih berkesempatan untuk bersua kembali pada acara siang hari ini. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang diberi syafaat kelak. Amin. Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung kepada hadirin dalam acara sosialisasi pembayaran penghasilan PPNPN menggunakan aplikasi gaji web modul PPNPN. Sebelum lebih jauh melangkah, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi daftar hadir sekaligus mengunduh virtual background melalui link yang telah kami bagikan pada room chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, acara sosialisasi pembayaran penghasilan PPNPN menggunakan aplikasi gaji web modul ini bertujuan untuk memberikan informasi dan sharing knowledge terkait aplikasi gaji web modul PPNPN, serta diharapkan satuan kerja dapat mengimplementasikan aplikasi tersebut untuk pembayaran penghasilan PPNPN bulan ini, bulan September ini. Maka izinkan saya, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Ranu selaku Kepala Seksi Pencairan Dana, dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mendengarkan pengarahan dari Bapak Ranu selaku Kepala Seksi Pencairan Dana. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Bapak. Makasih Mbak Resa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, teman-teman narasumber dari KPPN Pekanbaru, kemudian Bapak Ibu petugas atau operator pada Satker Mitra KPPN Pekanbaru. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semua di kegiatan sosialisasi pada kesempatan kali ini yang memang kegiatan ini kami adakan sosialisasi ini karena terkait dengan akan mulai diimplementasikannya pembayaran PPNPN menggunakan aplikasi web modul PPNPN ya. Yang selama ini kita pembayaran PPNPN ini kan di masing-masing satker dan akan di bulan September ini mulai diimplementasikan secara terpusat ya. Jadi ini merupakan Bapak Ibu ya model pembayaran yang dilakukan secara terpusat ya. Mungkin yang sudah mulai dilaksanakan kan beberapa pembayaran yang sistem terpusat itu sudah dilakukan piloting Bapak Ibu ya, seperti pembayaran langganan dan jasa itu di beberapa satker khusus itu sudah mulai dilakukan piloting. Kemudian juga
pembayaran gaji induk ya di lingkungan Kementerian Keuangan itu sudah dilakukan secara terpusat gitu. Jadi nanti PPSPM-nya ada di pusat gitu. Nah, ini juga sekarang sudah mulai merambah ke pembayaran PPNPN. Jadi supaya ada single database-nya. Jadi Bapak Ibu, ini kami mengharapkan agar Bapak Ibu menyimak apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman narasumber dari KPPN baru ya, karena ini kan untuk pengoperasiannya, implementasi aplikasi ini kan ada prosesnya dulu ya, ada prosesnya, ada pendaftaran usernya, kemudian juga nanti Bapak Ibu kan perlu mempelajari atau beradaptasi gitu. Jadi makanya kami segera melaksanakan sosialisasi ini supaya karena implementasi kan ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Mulai diimplementasikan tanggal 19, artinya 19 itu Bapak Ibu udah mulai menginput mungkin data-data yang perlu diinput ya sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut, sehingga di tanggal 21 ya sebagaimana ketentuan kan mulai diajukan SPM PNPN ya ke KPPN. Nah, jadi Bapak Ibu kami mengharapkan ya eh, apa namanya konsentrasi dan menyimak apa yang nanti disampaikan narasumber dan hal-hal lain ya yang perlu ditanyakan gitu bisa langsung ditanyakan itu nanti kepada teman-teman KPPN baru ya. Jadi catatan kami kami harapkan ya dengan implementasi ini ya pembayaran PPNPN juga menjadi lebih tertib ya. Jadi kita mengharapkan salah satu yang kita harapkan juga pembayaran PPNPN ini bisa dibayarkan sesuai dengan haknya gitu. Jadi kan yang perlu kita cermati ini PPNPN kan ini kan mereka istilahnya mungkin penghasilan pokoknya itu yang sangat mengharapkan pembayaran mereka itu tepat waktu gitu. Jadi jangan sampai pembayarannya nanti jadi PPNPN susulan gitu baru di atas tanggal 5 baru dibayarkan. Nah, ini kami mengharapkan juga sama seperti kita lah. Kita kan sebagai PNS ya mengharapkan pembayaran penghasilan kita, gaji kita itu tepat waktu masuk ke rekening ya. Demikian juga PPNPN ya, mereka yang istilahnya penghasilannya menjadi pemasukan pokok mereka ini bisa mereka terima secara tepat waktu. Jadi demikian Bapak Ibu ya, ini juga kami mengharapkan mungkin teman-teman Satker ya yang mungkin belum sempat hadir tolong disampaikan gitu yang sesama satu bagian anggaran gitu ya, mungkin sama KL-nya gitu sama mungkin tolong diinformasikan ini karena kalau sesuai dengan jumlah Satkernya ada berapa nih harusnya nih 300 apa 200? 250. Ya 250 yang baru join nih bergabung di aplikasi Zoom ini baru 109 ya. Jadi kami mengharapkan tolong diinformasikan segera juga supaya nanti lebih jelas gitu ya ketika mulai diimplementasikan sudah mulai paham gitu dan mulai bisa diimplementasikan di satker masing-masing. Demikian Bapak Ibu kami harapkan acara ini berjalan lancar dan kalau ada hal-hal baik teknis maupun teknis yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke teman-teman dari KPPN Pekanbaru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rano atas sambutannya. Jadi berdasarkan arahan dari Pak Rano ini ya Bapak Ibu, Satuan Kerja diharapkan dapat menyimak sosialisasi pada siang hari ini agar pembayaran PPNPN dapat dilaksanakan atau dibayarkan dengan tertib dan tepat waktu. Selanjutnya adalah acara utama pada siang hari ini yaitu pemaparan materi terkait aplikasi gaji web modul PPNPN yang akan dengan narasumber Saudari Aprina Manik. Kepada Saudari Aprina, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu. Oke. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa saat ini kita dan dari DJPB sendiri sedang menerapkan sistem single database untuk pembayaran PPNPN. Nah, untuk pembayaran sebelumnya kita masih menggunakan dua aplikasi ya Bapak Ibu. Yang pertama PPNPN Desktop dan yang kedua itu PPNPN Web.
Nah, pada kesempatan ini kami dari KPPN akan menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan aplikasi PPNPN Web tanpa menggunakan PPNPN Desktop kembali. Baik, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Baik, izin konfirmasi apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Ya, baik. Untuk materinya sudah bisa kita mulai? Sudah bisa, Mbak. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas yaitu penggunaan aplikasi PPNPN Web untuk pembayaran PPNPN untuk penerimaan gaji yang dimulai pada bulan September ya Bapak Ibu. Nah, apa perbedaan menggunakan aplikasi PPNPN Web dengan menggunakan aplikasi PPNPN Desktop sebelumnya? Nah, pada penggunaan aplikasi PPNPN Desktop yang akan dijalankan mulai tanggal 19 September 2022 nanti, tepatnya hari Senin ya Bapak Ibu, Satker tidak perlu lagi mengupload ADK bulanan melalui PPNPN Web dan pembuatan DPP untuk perhitungan gaji untuk PPNPN dapat dilakukan langsung menggunakan user PPNPN Web. Nah, sebelum lanjut ke aplikasi PPNPN Web, perlu kita sampaikan bahwa aplikasi PPNPN Web itu terintegrasi dengan aplikasi Digit. Nah, sebelum melakukan proses pembayaran yang wajib Bapak Ibu perhatikan adalah apakah Satker Bapak Ibu sudah terdaftar pada aplikasi Digit khusus untuk operator pembayaran PPNPN dan begitu juga dengan PPK PPNPN. Kepada Bapak Ibu di sini, apakah semua user sudah terdaftar sebagai operator dan PPK? Sudah. Sudah. Bagi Bapak Ibu yang belum, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan, boleh melakukan registrasi di Digit terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah melakukan registrasi akan ada aktivasi user Digit yang akan diterima melalui email terdaftar. Dalam hal Digitnya belum terdaftar atau belum aktif, mohon dikonfirmasi ke KPPN agar kami dapat meneruskan ke pusat untuk proses pengaktifan user Digitnya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, setelah Bapak Ibu punya user Digit, dipastikan sudah melakukan registrasi pada menu PPNPN Web yang muncul pada aplikasi Digit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi role usernya. Kalau misalnya login pada user operator, silahkan diisi usernya sebagai operator. Kalau misalnya login sebagai PPK, silahkan dipilih role usernya sebagai PPK ya Bapak Ibu. Setelah melakukan pengisian user, Bapak Ibu boleh mengonfirmasi ke KPPN agar KPPN dapat menyetujui permohonan user operator maupun PPK. Baik, di layar kami tampilkan kalau misalnya user PPK sudah berhasil didaftarkan dan sudah di-approve oleh KPPN. Dipastikan levelnya benar PPK dan statusnya aktif ya Bapak Ibu. Dalam hal statusnya tidak aktif, mohon dikonfirmasi kepada KPPN ya Bapak Ibu. Menghubungi KPPN dapat dilakukan melalui Hai CSO, baik melalui WA CSO. Oke. Kalau tampilan sebelumnya itu ada di level PPK, yang selanjutnya kami sampaikan adalah tampilan pada user operator Satker. Nah, sama seperti PPK, yang perlu kita pastikan adalah levelnya benar operator dan statusnya aktif. Begitu juga dengan kode Satkernya perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu. Oke, dalam hal semuanya sudah memiliki aplikasi Digit, kemudian sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi PPNPN Web, kita bisa langsung pindah ke aplikasi PPNPN Web.
Baik, ketika menggunakan PPNPN web, apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah berhasil login menggunakan password dan juga NIP, biasanya username-nya itu NIP, atau kalau misalnya non-PNS dia menggunakan NIK ya Bapak Ibu. Nah, kemudian passwordnya adalah password yang direkam saat pembuatan user. Dalam hal nanti Bapak Ibu lupa untuk passwordnya, silakan dikonfirmasi ke KPPN atas lupa password agar kami teruskan ke kantor pusat ya Bapak Ibu untuk mereset password digitnya. Nah, berikut kami tunjukkan tampilan pada aplikasi PPNPN Web. Bapak Ibu di sini pasti sudah familiar karena sebelumnya kita juga sudah menggunakan, tapi hanya menggunakan untuk upload ADK dan melakukan konfirmasi ke KPPN untuk persetujuan. Nah, saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara membuat DPP pada aplikasi PPNPN. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, untuk proses pembayaran di PPNPN ini tuh ada terbagi 3. Yang pertama registrasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu mengenai user digit dan permohonan akses di aplikasi PPNPN web ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke persiapan awal. Di persiapan awal ini kita melakukan setting, baik itu setting satker, setting anak satker, dan identitas satker lainnya, baik maupun itu pejabat dan status kawin. Kemudiannya, setelah melakukan setting untuk daftar pejabat dan identitas satker, kita mulai melakukan perhitungan, baik itu perhitungan lembur, DPP, maupun potongan-potongan yang dikenai pada pembayaran PPNPN. Berikut gambaran singkat yang bisa kami sampaikan tentang proses pembayaran di aplikasi PPNPN. Jadi, yang pertama pada level satker, untuk user operator melakukan setting dan melakukan pembuatan DPP. Kemudian di user PPK melakukan approve. Kemudian kembali lagi ke user operator untuk melakukan pengiriman DPP dan dikonfirmasi ke KPPN. Dalam hal semua data sudah benar, KPPN akan melakukan verifikasi dan approve. Kalau misalnya KPPN melakukan approve, maka Bapak Ibu Satker dapat melakukan impor ADK gaji PPNPN pada aplikasi gaji. Begitu ya. Oke, selanjutnya daripada kita terus di materi, kita lanjut pada penggunaan aplikasi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil login juga pada aplikasi PPNPN webnya agar kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Boleh login ya. Yang pertama login dulu di user operator. Kalau misalnya belum berhasil login, langsung dikonfirmasi melalui Hai CSO ya Bapak Ibu. Baik lupa password, tidak bisa login, atau user tidak terdaftar, ataupun untuk pengajuan user PPNPN. Nah, untuk pengajuan user PPNPN ini ada surat pengantar yang harus disampaikan ke KPPN. Untuk format suratnya bisa di-download di Linktree. Sudah? Semuanya sudah membuka aplikasinya? Untuk esensi bahan Baik. Semoga semuanya sudah berhasil login ya Bapak Ibu ke user operator di aplikasi PPNPN web. Oke. Hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita sudah berhasil login di user operator PPNPN web, kita melakukan default anak satker. Kita tidak lagi melakukan migrasi ya Bapak Ibu karena sebelumnya kita sudah melakukan upload data PPNPN bulanan maupun tahunan pada awal tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya data PPNPN kita yang sebelumnya itu sudah masuk di database PPNPN web. Namun untuk DPP itu kan tetap kita lakukan update setiap bulannya gitu ya. Nah, pada saat default satker ini perlu diperhatikan sudah berhasil menceklis tanda centang pada kolom aksi, kemudian dipastikan kode anak satkernya dan satkernya sudah benar. Kalau misalnya kita tidak berhasil default untuk satker, itu untuk DPP-nya tidak akan berhasil dibuat dan dihitung. Baik, sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa.
Baik, sudah berhasil login ya? Oke. Sudah. Baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan setting default Satker, kita melakukan pengisian pada identitas Satker. Nah, pengisian identitas Satker dapat dilakukan pada menu setting, kemudian pilih identitas. Dan identitasnya disesuaikan dengan identitas Satker Bapak Ibu masing-masing ya. Sudah berhasil? Kalau kita sudah melakukan setting identitas Satker, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kita merekam data UMK dan data UMP. Nah, perekaman dapat dilakukan pada menu perhitungan, menu input data, kemudian RUH, UMK, dan UMP. Disesuaikan datanya dengan yang direkam pada PPNPN desktop ya Bapak Ibu. Untuk menu-menunya bisa dilihat juga di layar, sembari dipraktikkan. Oke, sudah bisa semua ya? Oke, selanjutnya kita melanjutkan pada proses perekaman data pejabat. Yang perlu kita rekam di sini adalah operator pembayaran PPNPN dan begitu juga PPK yang mempunyai pagu PPNPN. Jadi kalau misalnya Satker yang mempunyai lebih dari satu PPK, yang direkam hanya satu PPK yang mempunyai pagu PPNPN ya Bapak Ibu. Nah, untuk perekaman dapat dilakukan pada menu input data, kemudian RUH pejabat. Nah, selanjutnya bisa dipilih tanda tambah di sini. Di samping tanda tutup. Nah, dalam hal perekaman sudah berhasil, data pejabat dan data operator akan muncul pada tabel seperti di layar. Oke, setelah berhasil merekam data UMK, data pejabat, kita melanjutkan pada perekaman DPP. Nah, untuk perekaman DPP, kita dapat melakukan pada menu perhitungan, kemudian pilih DPP atau daftar pembayaran penghasilan. Di sini boleh diisi keterangannya serta jenis gajinya untuk pembayaran bulan berapa. Dipastikan sudah benar ya Bapak Ibu. Untuk kode Satker dan anak Satker akan otomatis terisi karena kita sudah melakukan default di awal login tadi. Nah, perlu kami infokan untuk default Satker itu dilakukan setiap kali login ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya sekali. Jadi setiap hendak melakukan pembayaran DPP, kita harus mendefault dulu. Oke, sampai di sini bisa. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, atau bisa juga di kolom chat untuk dirangkum pertanyaannya untuk dapat dijawab di akhir nanti ya. Oh gitu, terlalu cepat ya. Ada yang ketinggalan? Sampai di mana tadi ketinggalannya Bapak Ibu? Pada saat penyimpanan RUH, UMK itu nggak bisa disimpan, Bu. Oh gitu. Boleh di capture nanti penolakannya ya Ibu? Boleh dikirimkan ke KPPN ya? Kan ada klik simpan. Pada klik simpan itu langsung mati aja simpannya. Maksudnya nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Mana? Untuk tabelnya sudah muncul berarti ya Bapak Ibu? Udah. Udah. Kalau misalnya tabelnya sudah muncul tidak masalah, berarti sudah berhasil direkam. Ya,
Tapi pada saat di monitornya nggak tersimpan, data Oh, masih gitu. belum ada. Tidak gitu. tersimpan. Oh gitu. Heeh. Kalau misalnya belum tersimpan, nanti kami koordinasi dulu ke kantor pusat ya Bapak Ibu, apakah aplikasinya sekarang masih belum bisa digunakan. Nanti kami sambil konfirmasi terlebih dahulu, bisa baik, diikuti baik. dulu ya Bapak Ibu, atau Baik. nanti penolakannya boleh di-capture, kita bahas di sesi tanya jawab sembari kami koordinasi dengan kantor pusat ya Bapak Ibu. Ya, baik Bu, terima Baik, kasih. terima kasih untuk konfirmasinya. Baik, sampai di sini berarti bisa diikutin ya. Oke. Setelah melakukan perekaman DPP, kita akan kembali pada profil beranda berikut. Nah, akan ada muncul tombol seperti orang di sini, menandakan bahwa data gaji sudah mulai direkam, tapi untuk data pegawainya belum terinput. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk menginput data pegawainya, bisa kita klik tombol tanda orang. Ketika kita klik tombol tanda orang, muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini bisa kita pilih nama-nama PPN-PN yang akan menerima pembayaran gaji di bulan yang bersangkutan. Dalam hal ini mungkin di bulan September. Kemudian setelah, kalau misalnya yang